Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Kak Titus, Kak Tiffany, dan Kak Sofia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rancangan untuk tugas UTS, yaitu ruang diri. Nah, di sini bangunannya saya beri nama class field. Kemudian pembahasan pertama yaitu analisis site. Nah, site ini lokasinya berada di Universitas Pembangunan Jaya, tepatnya di sebelah timur gedung A. Nah, kemudian di sini site yang saya ambil itu di sebelah sungai. Nah, oleh karena itu maka tanahnya berkontur. Nah, di sini saya mengambil konsep bangunannya akan didirikan yaitu menggunakan metode overslope. Nah, yang mana dengan tiang penyangga di bawah bangunannya. Nah, itu tujuannya itu untuk ketika curah hujan tinggi dan ketika debit air dari sungai itu naik, air itu tidak memasuki bangunannya. Kemudian di sini ada beberapa masalah dan potensi. Yang pertama itu kurangnya pepohonan. Kemudian terdapat paving block yang menjadi potensi untuk pembatas antara lahan konblok atau lahan parkir dengan lahan tanah yang berumput atau site saya. Kemudian sini ada seperti terdapat tanaman hias di sudut yang berpotensi sebagai dekorasi site. Kemudian sini ada seperti terdapat papan reklame yang mana itu kemungkinan dapat menghalangi view dan sisi bangunan yang saya rancang. Kemudian sini selanjutnya itu ada aksesibilitas yang untuk pejalan kaki bisa dari pintu masuk langsung ke arah utara dan langsung belok ke arah utara, langsung menuju site-nya. Akan tetapi untuk pengguna kendaraan bermotor harus mengelilingi gedung A-nya. Kemudian untuk iklim sendiri, suhu di Ciputat Sawah Besar itu rata-rata berkisar 23 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan itu berkisar 17 sampai 46% itu di musim kemarau, 67% sampai 75% itu di musim penghujan. Nah, untuk curah hujannya sendiri juga kurang lebih 48 mm air hujan itu di bulan Agustus. Nah, itu cenderung curah hujannya rendah. Kemudian 295 mm di bulan Januari itu cenderung curah hujannya tinggi. Kemudian untuk kualitas udara di Sawah Baru sendiri mencapai angka sekitar 158, yang mana menurut data itu masuk ke dalam kategori tidak sehat dan berpolusi. Nah, kemudian untuk drainasenya sendiri itu terdapat tanah berumput sebagai media resapan rombongan air dan sungai UPJ. Kemudian untuk ini ada kebisingan itu berasal dari rel kereta api dan lalu lalang kendaraan dari jalan Boulevard UPJ. Kemudian untuk vegetasi sendiri ada beberapa jenis tanaman di sekitar site saya. Yang pertama itu ada kembang sepatu, rainbow eucalyptus, dan di sini lidah mertua ini sebagai tambahan untuk masalah dari air quality, di mana lidah mertua ini berfungsi sebagai dapat mengatasi polusi. Kemudian untuk arah angin dan matahari, nah arah angin cenderung datang dari arah utara dan timur. Nah, itu berpotensi karena di hadapan saya itu tidak ada gedung-gedung yang tinggi yang menghalangi angin gitu. Jadi saya itu terasa sejuk. Kemudian untuk arah matahari pagi itu menjadi potensi karena ya manfaat dari matahari pagi itu sendiri. Kemudian untuk arah matahari siang dan sore itu menjadi masalah karena panas langsung yang cukup menyengat. Kemudian oleh karena itu saya meminimalisir penggunaan bukaan pada arah datangnya cahaya matahari siang dan sore. Kemudian untuk dimensi bangunannya itu kurang lebih untuk dimensi itu 4 kali 5 meter. Nah, kemudian di sini ada analisis diri. Nah, kemudian yang pertama ini ada kebutuhan. Nah, di sini tuh ada
ruang brainstorming, ruang me time, ruang ngemil, kemudian ruang healing dan ruang inspirasi. Nah, kemudian di sini terdapat bukaan yang cukup untuk akses keluar masuk cahaya dan orang dan saya sendiri. Kemudian di sini ada bubble space-nya, jadi untuk pintu masuk dan pintu keluar itu sama. Jadi pas ketika masuk itu langsung ke ruang me time, dan untuk dari ruang me time itu sering dilalui itu ke ruang brainstorming dulu, baru ke ruang ngemil with view-nya, konsepnya outdoor. Jadi jarang banget dari ruang hitam langsung ke ruang outdoor gitu. Jadi nah, untuk deskripsinya ini, ruang brainstorming digunakan untuk mencari ide ketika mengerjakan tugas, dan konsepnya indoor. Terus kemudian untuk ruang hitam itu ya untuk digunakan untuk refreshing diri. Kemudian untuk ruang email healing inspirasi with view itu digunakan ketika ingin healing atau ingin mencari inspirasi juga bisa. Konsepnya di outdoor atau di ruangan. Nah, kemudian ini untuk beberapa kegiatan yang saya lakukan di dalam bangunannya. Ini tinggi badan saya ketika saya berdiri itu 166 cm. Kemudian untuk duduk selonjor ini tingginya itu 110 dan lebarnya itu 8, panjangnya itu 83. Kemudian ketika duduk bersila 83 kali 64. Kemudian untuk duduk di kursi atau duduk di outdoor itu tingginya itu sekitar 130. Kemudian untuk duduk kaki di tekuk satu ini sekitar 83 kali 96,5. Dan ini ketika untuk tiduran tuh tingginya sama 166 cm. 166 cm. Nah, kemudian di sini ada gubahan maskernya, pertama dari balok ini. Kemudian di sini dari balok ini saya distorsi atau saya tarik itu ujung-ujungnya. Nah, kemudian menjadi seperti ini. Nah, untuk di bagian depannya ini saya cut out, saya potong-potong, dan untuk di sisi tengah ini saya potong juga, supaya ini tuh fungsinya nanti akan jadi seperti ini, kalau di market. Nah, ini fungsinya itu untuk jadi ketika nanti pas dilihat dari indoor itu seakan seperti ketika hujan tuh air turun melalui jendela-jendelanya, jadi sana kayak seperti waterfall. Kemudian untuk di sini ada gambar perspektifnya. Ini untuk tampak kanan, tampak depan, tampak kiri, tampak belakang dengan skala 1:100. Kemudian di sini ada denahnya. Ya, jadi di sini ketika masuk yang dilihat pertama itu ada teras. Nah, ini tuh lahan bangunan itu ditinggikan itu kurang lebih 50 cm. Kemudian ruang di sini pas masuk ada ruang me time, ruang brainstorming itu juga 50 cm. Dan untuk ruang outside ini ditinggikannya sekitar 1 meter, karena tanahnya sudah berkontur, jadi tingginya bertambah gitu. Nah, kemudian ini untuk dimensi ruangnya. Untuk panjang lebar itu 350 kali 400. Kemudian ini untuk perspektif interiornya. Ini untuk potongannya itu ya untuk lebar itu 350, dan tinggi di sisi sisi selatannya itu sekitar 250, ditambahinnya 50 jadi 300. Kemudian untuk di sisi utara itu 300 tambah jadi 350. Untuk lebar atapnya itu sekitar 404 meter. Kemudian sini material yang saya gunakan yaitu untuk rangka strukturnya itu saya menggunakan kayu meranti. Nah, kemudian untuk fasad dinding interior, atap, dan lantai itu saya menggunakan kayu bengkirai untuk materialnya. Kemudian untuk pondasi atau kolom yang di bawah bangunannya ini, dan kanopi yang ini menggunakan kayu jati. Itu karena jati ya sifatnya kuat gitu, untuk menahan beban. Kemudian untuk kaca pada fasad depan, jendela,
itu saya menggunakan kaca temper. Kenapa? Karena kaca temper sifatnya dapat atau anti dari tekanan air, angin, dan terhadap suhu yang tiba-tiba tinggi. Ini jadi untuk maketnya, ini untuk tampak depannya, jadi untuk ruang outdoor yang tadi saya udah katakan. Ini untuk ini untuk tampak kanannya, ini untuk tampak belakangnya, dan ini untuk tampak kirinya. Ya, jadi sekian presentasi ruang diri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.